Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwafillah, kita lanjutkan adik-adik dan anakku sekalian. Kita lanjutkan tadi. Kita terputus di hadis di mana sampai yang saya akan jelaskan ada di sini hadis itu tersebut yukshafu an syaqin. Ya. Di sini ada saat pada hari itu betis disingkap. Ya, dalam ini hadis panjang ini riwayat Muslim hadis nomor 2940. Ya. 2940. Betis disingkap sini sama dengan di Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat 42. Ya. Kalau coba dicek 42. Suratul Qamar ayat 42. Ya 40-42 coba nanti dicari ya. Itu ada penjelasan tentang betis disingkap. Suratul Qamar ayat 40 atau 42. Hah? Kenapa? Begitu. Ditafsirkan di sini betis disingkap yaitu hari yang sangat panik. Tapi dijelaskan juga di situ bahwa betis disingkap itu betis Allah. Ya, memang Allah mempunyai kaki, ya. Itu penjelasan dua di situ. Ya, ada yang menyatakan hari yang sangat dahsyat. Tapi dijelaskan juga memang Allah ada kakinya, tapi tidak sama dengan kaki kita. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Begitu. Jadi terima aja itu, begitu. Nah, di sini masuk kita bab peniup sangkakala. Tadi kan siapa yang meniup sudah dijelaskan Israfil, malaikat Israfil. Tapi memang ada beberapa pendapat. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan masyhur bahwa malaikat yang meniup sangkakala adalah Israfil. Ulaimi menukil ijma dalam hal ini. Artinya ada ijma ya. Demikian yang disebut secara tegas dalam hadis Wahab bin Munabbih. Ya. Hadis Abu Sa'id dalam riwayat Baihaqi. Hadis Abu Hurairah dalam riwayat Ibnu Mardawai. Dan juga hadis panjang tentang sangkakala. Jadi yang kuat ya ini di Fathul Bari ya. Begitu menurut penulis. Pemegang sangkakala senantiasa siap melihat ke arah arsy. Jadi arsy berarti malaikat ini di bawah arsy. Ya. Apakah malaikat Israfil atau peniup sangkakala ini termasuk malaikat yang memikul arsy? Wallahu a'lam. Saya belum dapat hadisnya itu. Kalau ada pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. Yang jelas ada malaikat yang pemikul arsy, ya begitu. Malaikat ini menantikan izin untuk meniup. Malaikat tugasnya gitu, ada nunggu izin saja meniup dari sejak diciptakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarafa sahibus sawri munzu wukila bihi musta'iddu yanzuru nahwa arsy makhafatan ay yu'mara qabla ay yartadda ilaihi tarfahu ka'anna ainihi kaukabat durriyan." Sungguh tatapan pemegang sangkakala sejak diserai tugas untuk meniup, ia siap seraya memandang ke arah arsy karena khawatir diperintahkan untuk meniup sebelum berkedip.
dua matanya laksana dua bintang. Ya. Ini hadis dari Hakim dalam Al-Mustadrak. Hakim menyatakan sanadnya sahih. Pernyataan ini disetujui oleh Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sahihah hadis nomor 1078. Jadi malaikat tersebut ya tekun menatap, ya, menunggu, ya, tidak berkedip, begitu. Dan matanya laksana dua bintang terang. Apakah yang bintang yang kita lihat? Bukan. Seperti bintang terang. Ya, bukan yang kita lihat bintang, yang bintang ini seperti, matanya laksana bintang, ya. Ka'anna dalam bahasa Arab, ka'anna itu bukan artinya, itu seperti, ya, ka'anna ainaihi kaukaban, ya, duryan, dua matanya terang. Kapan sangkakala ditiup? Hadis-hadis sahih memberitahukan hari penetapan sangkakala atau sangkakala itu pada hari Jumat. Hari Jumat nih, tadi nih, sekarang nih. Ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, ini keagungan hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fihi khalaqa Adam wa fihi qubidha wa fihi nafahut, ya, nafhatu wa fihi sa'qahu fa'akthiru alayya min salati fihi fa'ina salatakum ma'rudatun alayhi. Ya, ini hadis tentang hari Jumat, fadilah atau keutamaan hari Jumat. Sungguh hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat, hari ini nih, hari tadi itu. Pada hari itu Adam diciptakan, Adam wafat. Jadi Adam diciptakan hari Jumat, Adam wafat hari Jumat. Sangkakala ditiup. Ingat, kalau Jumat siap-siap itu, ya, takutnya ditiup sangkakala. Dan semua makhluk mati hari Jumat. Karena itu perbanyaklah doa salawat untukku di hari itu. Karena doa kalian diperlihatkan kepadaku. Jadi sunnah salawat diantaranya hadis ini. Riwayat Abu Dawud hadis nomor 1047, Ibnu Majah 1085 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkat hadis nomor 1361. Sahih, ya. Ya, amalkan itu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terus ba'da salat subuh, ya, terus dawamkan. Seingat saja, misalkan habis kerja langsung salawat, ya. Zikir pagi, petang, sebelum zikir salawat, ya. Zikir salat, ba'da zikir salat, terus zikir pagi, baru itu selawat sepanjang. Ya, saya pernah mendampingi Syekh Walid Saifun Nasar. Jumat beliau kalau kita banyak ngobrol itu langsung dimarahin. Aksiru, banyak salawat, langsung kita diam lagi. Ya, kita suka lupa kan? Ya. Syekh marah. Beliau salawat terus. Ya, tapi ngobrol, sekali-sekali ngobrol gitu. Kalau ada yang penting tunda salawat. Ya, ibu-ibu sambil masak salawat, sambil jaga anak, ya, mempersiapkan berangkat kerja suami salawat. Karena ini hari agung, hari kiamat Jumat, Adam diciptakan hari Jumat, wafatnya Jumat, sangkakala ditiup hari Jumat, semua makhluk mati hari Jumat. Betapa agungnya hari ini. Ya, maka Nabi perintahkan bersalawat. Berapa kali sangkakala ditiup? Ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Pertama, ditiup sebanyak 2 kali, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dan Qurtubi. 2 kali pertama, Ini pendapat pertama.
Kedua, ditiup sebanyak 3 kali, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan Ibnu Arabi. Ketiga, ditiup ya sebanyak 4 kali, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Gitu. Ya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, Ibnu Hazm berpendapat sangkakala ditiup sebanyak 4 kali pada hari kiamat. Pertama, ini Ibnu Hazm nih, pendapat yang 4 kali nih. Kalau yang 2 kali jelaskan, pertama ditiup, tadi hadis tadi itu, pertama ditiup mati semua, ya yang mati, yang tidak itu urusan Allah. Hujan, ya manusia, lalu ditiup lagi manusia bangkit. Itu yang pertama, yang kedua kali. Yang 3 belum ada penjelasannya. Kalau yang 4, Ibnu Hazm menjelaskan. Pertama tiupan kematian. Kedua tiupan kehidupan. Dengan tiupan ini semua manusia yang mati hidup, jadi hidup, dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan untuk penghisaban. Ketiga, tiupan yang mengejutkan dan mematikan. Setelah itu seluruh manusia sadar seperti orang pingsan. Tidak ada yang mati karena tiupan ini. Tiupan ketiga kejutan saja, tapi tidak ada yang mati, cuma mengejutkan. Keempat, tiupan yang menyadarkan manusia dari pingsan. Yang ketiga pingsan saja, kejut pingsan. Kan tadi mati, bangkit, tiup lagi terkejut, pingsan. Ya, keempat, tiupan yang menyadarkan manusia dari pingsan. Ya, Ibnu Hajar menjelaskan penjelasan Ibnu Hazm yang menilai 2 tiupan sebagai 4 tiupan ini tidak jelas. Yang ini pendapat yang tidak jelas. Yang benar adalah 2 kali sesuai dengan hadis tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Di sini dijelaskan ayat juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Naml tadi sudah kita baca kan? Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard ila man sya'allah. Ya, ila akhir ayat. Yaitu, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, ya ini, segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ayat ini tidak secara tegas menunjukkan bahwa kejutan yang terjadi disebabkan oleh tiupan tersendiri, bahkan tiupan yang menyebabkan kematian, padahal keduanya sama, 1 kali tiupan, ya. Ini perdebatan ini panjang sekali, kita nggak usah perpanjang di sini. Yang mungkin yang paling kuat adalah tiupan kejutan dan kematian, kedua tiupan kehidupan dan kebangkitan. Jadi dua ya, dengan demikian hanya tersisa 1 pendapat, dan pendapat ini yang dianut oleh sebagian besar imam-imam salafus saleh yang menyebutkan hanya 2 tiupan. Ya, kita yakini 2 tiupan saja. Pertama, tiupan kejutan, terkejut terus mati. Kedua, tiupan kehidupan dan kebangkitan, hidup dan bangkit, begitu. Wallahu a'lam. Ini juga ayatnya jelas, An-Nazi'at kan? Yauma tarjufu rajifah, ya kan? Tatbauha radifah. Sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Ya, tatbauha radifah. Lalu tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Al-Qur'an An-Nazi'at ayat 6 dan 7. Ya, jadi jelas yang kuat 2. Berapa lama jeda waktu antara 2 tiupan sangkakala? Kita bersyukur ya sebagai umat Islam. Orang-orang kafir nggak bisa diskusi ini, nggak dapat informasi ini, dapat pun ngarang-ngarang. Orang Islam bersyukur dapat hadis-hadis sahih, dapat ayat tentang nanti loh. Nantinya bukan besok, ini nanti mungkin wallahu alam kapan. Seakan-akan kalau para sahabat dengar tadi kan langsung para sahabat khawatir. Lalu diajarkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Diajarkan doa begitu. Sahabat kalau dapat hadis, berita-berita langsung ya ke dirinya, situasi dirinya.
Nah, kalau bisa kita begitu, makanya sering-sering mendengar nggak apa-apa. Kalau bisa hafal, kalau nggak hafal kurangnya tahu. Ini berita-berita agung, tidak boleh diremehkan. Berapa lama jeda waktu antara dua tiupan sangkakala? Dijelaskan, ma bainan nafaqataini arba'una. Qalu ya Aba Hurairah, arba'una yauman? Qala abaitu. Qalu arba'una syahran? Qala abaitu. Qalu arba'una sana? Qala abaitu. Antara dua tiupan terdapat jeda waktu, ya, 40. Ini hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ya, antara dua tiupan terdapat jeda waktu 40. Mereka bertanya, jadi Rasulullah cuma begitu aja 40. Para sahabat dapat riwayat dari Abu Hurairah. Antara dua tiupan terdapat jeda waktu 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 harikah? Abu Hurairah menjawab, aku tidak mau menjawab. Mereka kembali bertanya, 40 bulankah? Abu Hurairah menjawab, aku tidak mau menjawab. Mereka kembali bertanya, 40 tahunkah? Abu Hurairah menjawab, aku tidak mau menjawab. Ya, 382 riwayat Al-Bukhari Fathul Bari. Muslim hadis nomor 2955. Terus gimana? Karena Abu Hurairah nggak jawab. Ya, karena Abu Hurairah nggak jawab dan belum ada hadis lain, ya kita juga nggak tahu. Begitu, ya, dalam membaca hadis itu begitu. Ya, Abu Hurairah pernah bicara kan, andaikan aku riwayatkan seluruh hadis yang aku hafal, ini saya umat memenggal kepalaku. Pernah kita bahas itu. Itu ada bahas bukan artinya Abu Hurairah menyembunyikan ilmu, tapi memang hadis yang nggak bisa dia sebutkan karena bisa dipenggal, mungkin hadis kekuasaan dan lain-lain, wallahu alam. Tapi saya baca dari orang Syiah tasyayyu, ini jahatnya Abu Hurairah. Itu hadis-hadis itu tentang dipilihnya Ali jadi khalifah ini gitu. Jadi takwil sendiri. Padahal Abu Hurairah nggak ngomong tentang itu. Hadis yang sedang sembunyikan itu tentang setelah Rasulullah wafat itu Ali, habis Ali Hasan Husain begitu. Itu jahatnya Syiah. Kalau ini kan mungkin salah satu hadis yang Abu Hurairah tidak sebutkan. Ada ini. Ya. Wallahu alam, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis nomor 2955. Ya, kita kalau tidak dijelaskan ya sudah diam. Kenapa Abu Hurairah tidak jelaskan? Itu urusan dia pada Allah, dia amanah. Ya, begitu. Dan ada hadis juga yang hadis lain misalkan, ya, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Sahabat yang diboncengin, kalau nggak salah Muaz bin Jabal diboncengin, terus engkau tahu apa hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah, ma'nal qaul seperti itu. Hal ubasiru nas, apakah aku kabarkan pada manusia? La, jangan. Ya, tapi kita dengar, artinya dikabarkan pada akhirnya, pada saat sahabat ini ingin meninggal atau dia takut meninggal dalam menyembunyikan ilmu. Yang ini padahal Rasul sudah larang, tapi pada saat itu manusia masih lemah. Takut mereka apatis, tidak beramal, mengandalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, begitu. Imam Qurtubi menjelaskan perkataan Abu Hurairah, aku tidak mau menjawab, ada dua penafsiran, ya. Pertama, artinya aku tidak mau menjelaskan hal itu. Maksudnya Abu Hurairah tahu jeda waktu di antara dua tiupan sangkakala, artinya ia mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW. Ya, ada kemungkinan Abu Hurairah tahu tapi nggak perlu dikasih tahu orang lain. Ya, wallahu alam. Kedua, artinya aku enggan menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Dengan penafsiran ini Abu Hurairah tidak tahu tentang hal itu. Kadang-kala Abu Hurairah cukup ya 40 ya sudah. Kalau Abu Hurairah nggak nanya ya sudah, berarti sama-sama nggak tahu.
Ini Qurtubi ya, bisa tahu bisa nggak tahu. Tapi penafsiran lebih kuat yaitu Abu Hurairah tidak mau menjelaskan karena suatu hal, karena hal itu semacam ini termasuk salah satu penjelasan dan bentuk yang tidak diperintahkan untuk disampaikan. Ya, apakah kita perlu tahu? Ya, kalau sudah para sahabat saja seperti itu sudah nggak ada manfaatnya tahu juga. Ya, kecuali memang hal itu yang masuk pada penjelasan akidah. Kalau ini kan rincian dari akidah yang jelas kita beriman bahwa ada jeda antara tiupan pertama dan tiupan kedua, gitu. Nah ini pertanyaan lagi, siapa yang tidak mati saat sangkakala ditiup? Nah, ya begitu ulama menjelaskan. Padahal ayatnya jelas tadi, wa yauma yunfakhu fis-sur, ya ilal akhir ayat. Wa nufiya fis-sur. Jadi surat An-Naml 87 dan Az-Zumar 68. Memang di situ ada istisna atau perkecualian. Ya. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Semua orang terkejut kecuali yang Allah kehendaki, begitu. Ayat Az-Zumar itu tadi ayat An-Naml 87. Az-Zumarnya juga gitu, ya. Ya, wa nufiya fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Sama. Ya, isi ayat tersebut. Gitu. Ya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ini sangat menegangkan ya. Semua berhadapan dengan Allah. Nggak ada family, nggak ada anak nolong ibu nolong anaknya walaupun dia cintai. Enggak, ini orang sibuk semua, nafsi. Para nabi aja begitu, diriku. Gitu. Dia kemudian Allah, dan di tengah-tengah dia dan Allah ada amal baik atau amal buruk, takdir baik atau takdir buruk, begitu. Melalui dua ayat Allah mengecualikan siapa saja yang tidak mati, ya. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat mereka yang tidak mati saat sangkakala itu adalah para syuhada. Satu, bidadari, malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Penjaga surga ya. Malaikat Zabaniyah. Ya. 4. Imam Ahmad menegaskan inilah keyakinan salafus saleh. Imam Ahmad kalau memang berfatwa, ya berfatwa ini perlu dipegang karena beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. 1, para syuhada. Bidadari, malaikat Ridwan. Malaikat cuma 1 yang sebut yang enggak mati. Israfil aja enggak disebut di sini. Padahal dia yang niup. Dan malaikat Zabaniyah. Syekhul Islam bin Taimiyah menyatakan pengecualian dalam hal ini mencakup siapa saja yang ada di surga, seperti bidadari, sebab di surga tidak ada kematian. Juga mencakup yang lain. Tidak mungkin memastikan sesuatu yang dikecualikan Allah. Allah dalam kitabnya tidak menjelaskan siapa saja mereka. Ya, Nabi juga tidak memberi penjelasan tentang Musa. Apakah termasuk dalam golongan yang dikecualikan Allah ataukah tidak. Jika Nabi saja tidak diberitahukan siapa saja yang dikecualikan Allah, ya, tidak binasa saat sangkakala itu, berarti mustahil kita memastikan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi memang kalau tidak dijelaskan oleh Allah ya sudah, enggak usah. Manfaatnya juga tidak terlalu banyak, tahu atau tidak tahu. Tapi Imam Ahmad perlu ditinjau pendapatnya. Cuman Imam Ibnu Taimiyah hanya bilang bidadari saja. Bidadari dan
Ya bidadari saja, karena di surga nggak ada kematian. Ya kita ingat hadis kematian kan? Begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah hampir jam 8. Ada pertanyaan? Yep. Ya ini panjang ya, babnya panjang ini, harus sabar ngaji seperti ini. Gunanya kita melihat Al-Quran dan hadis ya. Kalau mau diselesaikan cepat, cerita aja kesimpulannya, tapi kita lihat ayat per ayat. Itu penting agar ilmu kita bertambah. Kalau dulu kan waktu kecil dengar saja cerita guru, cerita ustadz. Kalau sekarang kita ingin detail. Ya, dan alhamdulillah tiap Jumat kalau dengerin Ustadz Abu Khaidar As-Sundawi, dia sedang bahas ini juga. Ya, saya tidak tahu mulainya kapan beliau. Ya bagus itu didengarkan. Gitu. Demikian mungkin jam 8 ini. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada ya kita tutupkan, karena mungkin kita akan bertanya jawab dengan anak-anak kita yang hadir di kajian ini. Mereka mungkin sudah malam, takut ngantuk. Insyaallah kita lanjutkan ya. Sangkakala ini masih berlanjut. Ya, topik yang selanjutnya atau subtopik adalah kebangkitan dan pengumpulan. Kebangkitan dan pengumpulan manusia. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, saya mohon maaf jika ada pembahasan atau penjelasan yang kurang pas. Ya, kita merujuk kepada kebenaran. Jika kita dapatkan di luar kajian ini ada kebenaran yang bertentangan yang kita sampaikan, malah kita merujuk kepada kebenaran tersebut, yaitu Quran dan Sunnah yang sahih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.